Saya kira apa yang mereka sampaikan memang narasi-narasi yang menyesatkan menurut saya, ya, menyesatkan karena apa yang harus diributkan. Tetapi memang karena kebiasaan mereka bermain sinetron yang berjilid-jilid gitu ya. Sekarang itu ya mereka mainkan itu. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya juga mereka mainkan itu. Keluar-keluar aja. TWK ini kan instrumen aja, Mas, gitu ya. Dan dilakukan oleh lembaga-lembaga juga yang kompeten, ya? Kompeten lah untuk itu, ya. Pertama, satu kesan yang sangat keliru, karena impresi yang keliru, karena KPK itu bekerja secara kolektif kolegial. Nah, dan kemudian diputuskan secara kolektif kolegial. Novel tidak punya pride masalah seperti ini. Dia terus bertahan di KPK dengan segala macam tangisan, dengan segala macam drama yang berharap simpati daripada orang. Orang itu udah males ngeliat dia. Kacang lupa kulit, Novel Baswedan sombong gagal framing Firly Bahuri. Ya itu kan memang kerjaannya Novel dari dulu. Jadi ada dramanya lah biar orang kemudian makin senang, makin kepincut sama mereka. Novel dan Febri gagal lagi. Framing soal pelanggaran kode etik pimpinan KPK yakni Firly Bahuri tidak ada buktinya. Firly tegak lurus menjalankan amanat rakyat soal memastikan para pegawai KPK bebas kadrun. Dia menjalankannya dengan sangat baik dan tidak main-main. Karena itu kan memang perintah undang-undang, ya. Undang-undang itu memang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, ya. Undang-undang itu ada yang mensyaratkan bahwa pegawai KPK harus alih status ini ASN. Pakar hukum pidana Profesor Romli Atma Sasmita menganggap Novel seakan lupa bahwa dengan sosok Ketua Dewas Tumpak Panggabean. Di mana, lanjut Romli, pada tahun 2003 Novel direkrut sebagai penyidik oleh Tumpak yang menjadi pimpinan KPK pada saat itu bersama koleganya Sujanarko alias Koko dan Giri Suprabdiono. Padahal sepengetahuan Romli, sosok Tumpak Panggabean dibalik suksesnya Novel berkarir di lembaga anti rasuah itu hingga dilabeli sebagai penyidik senior. Kesan saya, Novel Baswedan menjadi pribadi yang sombong jauh dari pertama saya kenal yang bersangkutan, sangat sopan dan rendah hati, kata Prof. Romli kepada kantor berita politik Ermol, Minggu 25 Juli. Oleh karena itu, Prof. Romli menilai tudingan Novel bahwa Dewas dikelabui oleh Firly CS keterlaluan dan terkesan naif. Sebagai pembimbing Novel, saat mengambil program S2 Master, guru besar dari Universitas Pajajaran itu menyarankan agar Novel tetap istiqomah dan rendah hati. Sebagai mantan dosen yang bersangkutan peserta program Master Hukum di Unpad dan pembimbingnya, saya imbau agar saudara NB tetap istiqomah dan rendah diri karena ilmu dan pengalaman yang kau raih sampai saat ini karena berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Romli menyarankan. Sebelumnya, dalam konferensi pers virtual, Novel Baswedan menuding kalau Dewas KPK dikelabui oleh pimpinan KPK Firly CS. Hal ini kata Novel lantaran anggota Dewas terbilang sudah senior atau dengan kata lain telah berumur tua. Saya berpikir beliau karena senior, beliau mudah dikelabui oleh pihak-pihak terperiksa. Saya khawatir itu, ujar Novel Sabtu 24 Juli. Dewan Pengawas ada apa gitu. Nah, saya juga bisa jadi berpikir bahwa beliau karena terlalu senior, beliau mudah dikelabui oleh pihak-pihak yang terperiksa gitu. Saya khawatirnya itu. Satu kesan yang sangat keliru karena impresi yang keliru karena KPK itu bekerja secara kolektif kolegial tentu saja ya, dan seorang satu jabatan tertentu katakanlah penyidik tetap ada atasannya, ada atasannya lagi. Nah, dan kemudian diputuskan secara kolektif kolegial. Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan bahwa seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan pimpinan KPK yang dilaporkan Novel Baswedan tidak cukup bukti dan tidak dilanjutkan ke sidang etik. Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK sebagaimana disampaikan dengan surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti, ujar Tumpak Hatorangan Panggabean, Jumat 23 Juli. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah diuraikan tadi, maka Dewan Pengawas secara musyawarah dan mufakat berkesimpulan seluruh dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK
sebagaimana disampaikan dalam surat pengaduan kepada Dewan Pengawas tidaklah cukup bukti sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik. Dia menjalankan TWK sesuai dengan amanat UU juga, yang memberikan dia sebuah kepastian agar KPK lepas dari para pendukung Anies Baswedan yang memiliki jiwa labil dan cengeng. Para pembela Anies macam Febri Diansyah dengan followernya yang kebanyakan mahasiswa dan SJW gagal. Bagaimana? Awalnya TWK ini memang dijadikan alat untuk menyaring para pegawai yang akan dilantik menjadi ASN. Fungsi TWK ini adalah untuk menentukan siapa yang boleh jadi ASN, siapa yang tidak boleh. Penilaiannya sangat terukur, terstruktur, sistematis, dan dikerjakan secara masif. Untuk apa? Menghindari duri dalam daging, dan ASN radikal kadal gurun yang tidak memiliki wawasan kebangsaan ini bukan hanya untuk orang Islam, tapi untuk orang berbagai agama yang diakui di Indonesia, bahkan penghayat kepercayaan pun tidak bisa tidak lolos ini. KPK ini adalah lembaga negara, jadi nggak bisa luput dari tes wawancara kebangsaan. 1.000 lebih pegawai KPK yang akan dijadikan ASN harus tes. Tidak peduli tua atau muda, kaya atau miskin, mata satu atau mata dua, semua harus mengikutinya. Siapa yang membuat TWK? TWK ini adalah semacam tes standarisasi bagi para calon ASN dibuat oleh orang-orang yang kredibel. BKN alias Badan Kepegawaian Negara yang membuat soal ini dengan beberapa ahli yang tentunya diikut sertakan di dalam hal ini. Di dalam pembuatan TWK, tentu orang-orang yang dimasukkan ke dalam tim pembuatannya harus berpendidikan tinggi, bisa mencarikan pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa mengetahui kadar kebangsaan seseorang. Soalnya tentu harus terukur, ada rubrik dan penilaian yang jelas. Dari pemahaman kita akan siapa yang membuat TWK dan tim mana saja yang masuk, kita tahu bahwa tes ini adalah sangat kredibel. Timnya adalah yang diambil oleh guru besar sosiologi, antropologi, ekonomi, agama, kiai, dan bahkan melibatkan tentara. Namun, framing Febri Diansyah dan kawan-kawan SJW-nya yang ada di Twitter mengatakan bahwa TWK menjadi alat politik pemerintah untuk mengusir pegawai terbaik. Firly dituding menyalahgunakan wewenangnya untuk mengusir Novel Baswedan, pegawai terbaik macam Novel. Mereka menganggap Novel Baswedan ini pegawai terbaik. Padahal, menurut saya, Novel Baswedan ini nggak lebih dari pembela Anies yang diam soal kasus Anies, bersembunyi di balik takut nanti ada konflik of interest. Dan mengingat Novel Baswedan juga sudah belasan tahun ada di dalam bagian penyidik, artinya dia ini mengendalikan banyak banget orang-orang yang ada di dalam. Bahkan wadah pegawai KPK yang dibuat oleh Abdullah Hamahua ini sempat dipimpin. Pengaruh negatif Novel di KPK jauh lebih banyak daripada manfaatnya di KPK. Banyakan mudarat daripada manfaat. Ya harus dibuang dong. Apalagi Novel ini mantan tersangka penganiayaan tersangka pencurian burung walet. Artinya orang ini patut dipertanyakan motivasinya. Busuk atau busuk? Dewan Pengawas KPK pun diminta untuk menyidang Firly Bahuri terkait penyalahgunaan TWK. Dewan Pengawas KPK menyelidiki laporan dari Novel Baswedan si manusia pembela Anies terkait dugaan pelanggaran etik. Firly dituding Novel menambahkan pasal terkait TWK. Saya menduga memang framing kepada Firly ini dikerjakan karena Firly ini orang baik. Gak kayak Novel Baswedan yang pernah ditahan sama polisi. Karena pada hakikatnya Novel Baswedan lah yang sebenarnya pernah melanggar wewenangnya saat menangani kasus sarang burung walet. Apa yang menjadi happy endingnya? Dewan Pengawas tidak menemukan bukti bahwa Firly Bahuri dan pimpinan KPK melanggar posisinya untuk menyalahgunakan TWK. Novel Baswedan sebar tuduhan serius, mantan tersangka ini memang sulit. Saya menunggu Febri Diansyah jerit-jerit tak karuan lagi di Twitter. Sambil sesekali posting makanan, juga posting soal Rektor UI yang mundur dari jabatan komisaris. Dia juga menangis di jeritan di Twitter. Akhirnya dia gagal membangun framing. Dari juru bicara KPK, jadi juru bicara SJW dan ICW sekalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.